hangus terbakar kesalahanku saat Yesus membakar dosaku. Api yang menyala dari matanya menghanguskan semua dosaku. Tuhan membakar kesombonganku. Tuhan membakar, aku bertobat. Tuhan membakar keangkuhanku. Tuhan membakar dengan api pertobatan. Hangus terbakar kesalahanku saat Yesus membakar dosaku. Api yang menyala dari matanya menghanguskan semua dosaku. Tuhan membakar kesombonganku. Tuhan membakar, aku bertobat. Tuhan membakar keangkuhanku. Tuhan membakar dengan api pertobatan. Tuhan membakar kesombonganku. Tuhan membakar, aku bertobat. Tuhan membakar keangkuhanku. Tuhan membakar dengan api pertobatan. Tuhan membakar dengan api Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Tema renungan kita pada malam hari ini Selasa 20 Juli 2021 berjudul
doa saat bangsa Israel sedang menghadapi bencana. Dengan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Samuel 7 ayat 9 dan 10. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan dalam acara Malam Doa dan Pujian. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita buka dari 1 Samuel 7 ayat 9 dan 10. 1 Samuel 7 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikut-ikutan secara dangkal, berpikir logis, tanpa berpikir logis dan kritis, sering dilakukan manusia. Manusia dengan mudahnya meniru apa yang terjadi di sekitarnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga masih suka meniru dan ikut-ikutan dengan mengirim berita-berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Atau dengan kata lain, kita sering mengirim berita-berita hoax tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di sisi lain, kita justru abai terhadap anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tanpa disadari, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sudah berjalan jauh keluar dari rel yang seharusnya. Akibatnya terjadilah peningkatan penularan COVID-19 yang membuat kecemasan, ketakutan, dan kekacauan baik di dalam diri sendiri maupun kehidupan bersama. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal serupa. Mereka ikut-ikutan menyembah Allah lain. Akibatnya Tuhan murka. Mereka dibiarkan terpukul oleh bangsa Filistin. Dalam keterpurukan tersebut, mereka mengeluh kepada Allah dan meminta pertolongannya melalui Samuel. Kita baca dalam 1 Samuel 7 ayat 2. Demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kirya Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Menanggapi hal tersebut, Samuel mengajak umat berbalik kepada Allah, menjauhkan diri dari ilah-ilah lain, dan beribadah hanya kepada Allah. Dalam 1 Samuel 7 ayat 3, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya padanya. Setelah mendengar pernyataan Allah, bangsa Israel segera menjauhkan para Baal dan para Asitoret, lalu beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka bukan sekedar bertobat, tetapi juga menundukkan dirinya kepada pemimpin rohani. Mereka patuh ketika Samuel memerintahkan mereka berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka juga berpuasa dan mengaku di hadapan Tuhan. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Bangsa Israel pun melakukan apa yang disampaikan Samuel. Mereka mengaku dosa di hadapan Allah. Lalu Samuel berdoa kepada mereka. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu,
lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Terdapat dalam 1 Samuel 7 ayat 9. Tuhan menerima persembahan kurban mereka. Kemudian ia menjawab doa mereka. Sebagai jawaban doa, bangsa Filistin terpukul kalah oleh Israel. Sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah yang membela umatnya dari bangsa Filistin, Samuel mendirikan batu peringatan dan menamakannya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita banyak sekali godaan dan cobaan dunia yang sepertinya begitu nikmat, tetapi merusak iman. Banyak orang yang masuk ke dalam pintu godaan dunia tersebut, kemudian hancur. Marilah kita senantiasa bersikap kritis dan reflektif terhadap segala yang terjadi di sekitar kita. Dengan demikian kita bisa terhindar dari sikap ikut-ikutan yang dapat menyesatkan kita. Sikap kritis dan reflektif tersebut akan dapat kita lakukan ketika kita senantiasa berfokus kepada Allah. Sejarah Israel menjadi peringatan bagi kita. Kita diingatkan agar tidak mudah ikut-ikutan dan belajar bersikap kritis terhadap sekitar. Israel berpikir ulang dan merenungkan kekalahan mereka. Akhirnya mereka menemukan bahwa semua itu adalah karena dosa mereka sendiri, lalu mereka bertobat. Dari bacaan malam hari ini, kita dapat ambil dua hal, yaitu pertama, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus memeriksa diri atau introspeksi dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus diakui, bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat, dan bahkan kemenangan. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun. Yang kedua, dari kehidupan Samuel kita belajar menemukan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan, bahkan pergumulan hambanya. Pemimpin yang tekun di hadapan Tuhan mendatangkan keselamatan bagi yang dipimpinnya. Dalam Injil Roma 13 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Kita lihat Injil Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita menjadi umatnya yang setia dan mendukung pimpinan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika pemerintah telah menetapkan agar kita menjalankan protokol kesehatan untuk memerangi dan memutus mata rantai penularan COVID-19 dan menerima vaksin, mari kita lakukan itu. Agar terjadi herd immunity atau kekebalan lingkungan di negara kita segera terjadi. Dengan demikian kita dapat hidup bersama-sama dengan virus dan dapat beribadah di gereja tanpa rasa cemas, khawatir, dan takut. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada kita kehidupan yang bebas dari segala macam kepalsuan, sehingga kita boleh dipimpin dan ditolong oleh Tuhan ke dalam suatu kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini dari 1 Samuel 7 ayat 9 dan 10. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat tertanam di setiap hati dan dapat menolong dalam kehidupan kami.
Berkati kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami selalu rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu mengajarkan selalu untuk memegang kejujuran, dijauhkan dari kepalsuan, dan tetap setia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
Mari kita lanjutkan dengan doa pribadi masing-masing yang telah dibagikan dan diakhiri dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus